sekali sekarang angle-nya bro. Karena udah lama gue nggak bikin video soal color grading sesuai dengan film yang kita suka. Di video kali ini kita akan coba bahas ngikutin warna dari film Drawing Closer dari Jepang. Jujur gue belum nonton Drawing Closer. Ini adalah film yang disaranin dari salah satu penonton dan ya gue rasa ya oke lah, worth it untuk dicoba karena gue cukup suka dengan warnanya. Tapi emang Jepang tuh sukanya tuh glow-glow gitu. Sukanya itu yang terang-terang, apalagi yang romantis gitu kan. Dan dari scene ini sih kelihatan sih memang soal romantis ya. Langsung aja mungkin gak usah banyak bacot, dan kalau kalian punya ada referensi film lain yang kalian sukai, kalian langsung aja di komentar dan mungkin kita akan coba bahas lagi bagaimana cara untuk mendapatkan dari look dari film yang kalian sukai. Langsung aja kita ke DaVinci Resolve. Di sini kita udah ngambil grab still tentunya, dan di sini kita pakai satu video, yaitu kalau kita lihat dari metadata ini kita pakai video dengan 10 bit, dan ini Cilok ya by the way, dia pakai dari Canon R6 aja, bukan pakai Mark II ataupun Mark III, tapi di video kali ini gue direkam dengan Mark III. Nah, ada tulisan R6 Mark III. Yes, di video kali ini kita akan dicoba langsung dengan R6 Mark III. Sebenarnya agak boring sih. Ini gue jadi keluar pembicaraan, cuman gak apa-apa lah. Ya, sebelumnya gue udah hunting juga dengan R6 Mark III ini, dan gue udah cobain raw open gate-nya dengan resolusi sebesar 7K. Dan cukup membuat Mac gue kebablasan karena memang gede banget, sumpah asli gue gak bohong. Raw open gate tuh gede banget asli. Udah, kita langsung banyak bacot, kita langsung aja ke color patch. Di sini kita udah bisa, ini atas bawah buat kalian yang belum tahu cara pindah klip dari DaVinci Resolve itu tinggal kalau lagi di color patch gitu ya, tanpa perlu buka klip kayak gini, klik kayak gini, kalian langsung aja klik atas bawah. Seperti biasa kita import dulu kita ganti dulu transform color space ke Cilok 3 karena ini gue udah punya power grade-nya, jadi gue langsung aja pakai import, masukin. Sip. Masih belum tahu apa itu power grade, kalian harus nonton video gue ngebahas perbedaan antara LUT dan power grade, dan only one power grade itu hanya bisa dilakukan di DaVinci Resolve. Kita langsung ke color correction, kita di waveform. Kalau kita dilihat di referensi sebelumnya cukup padat dan dia tidak ada detail sedikit pun di bagian shadow, jadi memang benar-benar high key. Kita langsung terapin di footage kita, dan kita juga sebenarnya nggak ada low di shadow, tuh nggak ada ya. Sedikit bagian edge highlight mungkin nggak terlalu, biar nggak terlalu motong. Ini wah ini blank parah sih. Tapi udahlah ya, kita naikin kontras sedikit. Kemudian gamanya mungkin bagian shadow agak turunin dikit. Gamma, tapi highlight tetap di atas. Oke, gua rasa correctionnya udah oke. Setelah correction udah, kita langsung aja masuk ke skin. Di skin ini kalau kita lihat cukup natural. Ya agak secara look mungkin agak cukup biru di bagian kulit karena memang looknya ini biru banget ya. Kita langsung aja mungkin selection dulu di bagian kulit. Nggak terlalu banyak, cuman kita harus lakukan. Ini gue rasa udah cukup, dan karena ini entire dari frame-nya ceweknya di sini doang sih. Jadi kita langsung aja pakai Windows buat selection lebih oke lagi. Biar kursi-kursi tidak ikut. Sip. Gue rasa segini cukup. Dan ini tips juga buat kalian kalau memang ternyata di shot kalian itu ada sesuatu yang tetap still atau diam, tidak bergerak, gue rasa itu bisa sangat dimanfaatkan dengan shape, dengan qualifier ataupun yang lain. Kayak gini gue berani pakai Windows ini tanpa perlu tracking karena memang ya di seluruh adegan di seluruh shot ini orangnya cuma di sini doang gitu, nggak pindah-pindah gitu. Masking skinnya udah, gue rasa udah oke. Langsung aja kita mainin di gen. Cuman ini kayaknya agak sedikit kurang warnanya, jadi gue agak boost dikit. Segini oke. Kita lihat lagi di referensi
lebih ke arah biru. Langsung aja kita mainin di gennya warna biru. Sebelumnya kalau kita lihat perhatikan di bagian langitnya ini biru banget, mungkin ntar kita akan pakai sky replacement untuk menggantinya karena di sini blank banget. Video ini juga dipakai di sky replacement sebelumnya ya. Jadi buat kalian yang belum tahu cara pakai sky replacement itu kayak gimana, kalian langsung aja mampir di video yang sebelumnya yang ngebahas soal cara pakai sky replacement. Di sini menurut gue biru banget. Terus juga memang vibe-nya banyak di highlight, dan kalau lihat di vector scope ya sayang banget sih ya, sayang banget. Cuman hijaunya hijau dari tumbuhan. Selalu gue katakan ketika kita mau bikin film, ketika mau grading seperti film yang kita suka, kita selalu berpatokan pada vector scope. Walaupun kita bisa 100% mirip karena mungkin wardrobe berbeda, but at least kita bisa mengikuti diagram vector scope-nya sesuai dengan dari film yang kita suka. Curve-nya juga kita mainin, kita default ancur dulu. Kita cuman mainin di bagian lumahnya aja, dan kontrasnya jangan terlalu tinggi karena kita paham bahwa di sebelahnya ini nggak ada nyentuh shadow sedikit pun, dan kita jangan sampai nyentuh shadow. Vignette, gua rasa di sini nggak ada vignette ya, di bagian sini nggak ada yang menunjukkan indikasi gelap sama sekali. Literally cuman terang aja udah. Terus kemudian kita udah vignette, terus ini kita tadi udah boost saturationnya, film glow, mungkin kita pakai glow efeknya dikit. Kita glow, kita masukin efek sini. Glow, gua rasa ini glownya terlalu glow banget. Kita lihat dulu di glow source regenerationnya di bagian, gue pengen sama sungai-sungainya sih sebenarnya. Glowland, di glowland mungkin gue pengen bikin lebih smooth. Final result oke, lebih so-so. Kita gamenya kita mainin aja. Before after. Atau karena gue sebenarnya maunya di bagian danaunya aja sih, bukan di bagian langitnya gitu. Oke, kita sedikit ada kustomisasi. Di sini mungkin kalian juga bisa jadi tips. Jadi ini gue bikin glownya ini gue bikin not baru dulu. Oke. Ini glowing kita masukin ke sini, terus kita shape-nya taruh sini. Ini kita masking. Jadi yang kena bagian glow itu cuman di bagian danau. Oke. Kita cetar H. Oke. Bagian langitnya udah ketutup, tinggal di bagian glownya aja. Jadi tinggal sungainya doang yang kena glownya. Kita lihat source region, nice, benar sekali. Ini film gue ganti aja jadi HSV. Kita masuk ke main curve, kita main di hue versus saturation. Ini warna hijaunya mungkin kita naikin saturationnya. Atau enggak kita selection aja lah ya, biar lebih. Kita masukin warna hijau tumbuhan. Oke, jadi kita langsung selection aja bagian warna hijau tumbuhan. Widthnya kita mainin, kita langsung aja bikin shape kali ya, biar gak usah banyak cocot karena di sini menguntungkan banget gitu posisinya. Still shot itu the best lah buat maskingan kayak gini tuh, enak banget gitu. Suka karena nggak ada warna hijau lagi gitu, jadi kita fokus ke tumbuhan aja gitu. Terus qualifiernya mungkin yang saturation gelap, yang nggak saturation bisa kita hilangkan. Kalau hijaunya udah kita ambil semua, langsung aja kita boost saturationnya. Oke, ini gue rasa hijau di sini sih. Oke. Mungkin hue-nya kita agak mainin lagi ke atas, naik. Oke, ini aman. Oke, di sini hijaunya udah dapet, lebih pudar. Ini kita tambahin lagi coklat kursi. Karena di sini ya kursi-kursi mereka di bagian udah ada tiang-tiangnya juga. Cuman kalau kita kan bagiannya cuma di sini sampai sini doang. Kita langsung aja bikin shape lagi. Pakai gradient aja. Kita ambil yang di bagian warna mejanya. Kita tutupin yang nggak perlu. Oke, sip. Kita langsung qualifier lagi yang bagian warna coklatnya, CTRH lagi, widthnya kita sempitin. Buat kalian yang masih nanya di matte finesse ini apa, ya kalian bisa nonton yang tutorial masking itu untuk lebih memahami dari
konsep matte finest. Oke. Karena di sini kayaknya coklatnya muda gitu ya. Ini coklatnya kan terlalu tua, jadi kita mungkin langsung dibikin unsaturated aja. Mungkin unsaturated, dinaikin cahayanya. Yap, kayak gini bener. Before after, yes. Menurut gue udah oke. Bagian kursinya udah cocok. Tinggal di bagian looknya. Ini looknya menurut gue masih kurang dapet ya. Langsung aja kita bikin lah ya buat sky replacementnya. Kita tambahin note, satu note buat masking, satu note lagi buat sky. Kita masking aja di bagian langitnya bro. Saturation mungkin kita mainin bagian low, kita matiin. Ini birunya kita masukin. Oke. Artificial sky-nya kita munculin langsung. Birunya kita gambarin kayak gini, mungkin sosok kayak gini kayaknya. Itu artificial cloud, jangan lupa dong. Cloud opacity 100%. Sip. Before after kita lupa pakai salah satu tools paling best, yaitu warper. Jangan ragu untuk memakai warper ketika kalian sudah memahami konsep dari warper. Kita langsung tarik aja hue-nya biar sama. Terus warna hijaunya mungkin agak ke hijau juga kalau gue lihat-lihat ya. Dari vector scope sih udah cocok ya. Udah cocok, dan mungkin touch lagi kita bisa langsung namainnya look. Nah, di sini gue agak sedikit bertaruh, yaitu menggunakan lock dan masuk ke offset. Kita langsung bawa semuanya ke offset. Kemudian kayaknya looknya masih gak dapet sih menurut gue ya. Langsung kita bawa aja gennya biar overall itu benar-benar kerasa biru. Gue bikin tab baru lagi buat hue cyan kali ya. Ini baju dari si cewek terlalu mental sama warna ini. Langsung aja di pick colornya pakai hue versus hue. Hijauan. Kalau dari preview udah bisa nyamain, langit udah sama dan vector scope pun juga sama. Coba kita bandingkan dengan Neckbar Clips. Sip. Ya, masih belum dapet softnessnya, juga kurang. Di sebelah terlalu soft. Let's bikin ini baru, kita bikin softness. Kita main di blur radius. Oh sorry, kita main di primer range, kita makin di mid detail, kita naik, kita kurangin. Nah, kayak gini. Salah. Before after. Ya, menurut gue udah oke. Clip, kita bandingin lagi. Secara softness better. Di bagian highlight gue masih kurang suka sih jujur. Di bagian highlight tuh gue masih belum kurang suka. Sangat kurang suka. Kita langsung mainin locknya. Bawa aja dah sayang. Nah, seginilah baru. Nah, ini baru. Secara vibe locknya udah dapet ya di bagian highlight. Tadi tuh coba kalau kita CTRLD vibe highlight itu kayak masih belum dapet gitu loh. Sementara di sini kalau kita udah main edges udah kelihatan lebih oke. Secara birunya tuh udah kelihatan. Kita recap lagi dari sini. Gue mainin di correctionnya, dimainin correction udah oke. Skin kita qualifier biar nggak keganggu. Terus kita bikin look yang looknya masih garing. Terus kita tentunya tambahin di saturation biar lebih kerasa. Terus gue masking di bagian tumbuhan buat lebih hijau lagi, dan coklat di bagian kursi untuk lebih terang lagi. Kemudian gue tambahin di glow. Untuk glownya ini di bagian danau aja. Kemudian di shape sini gak berguna karena gak pakai sama sekali. Kita rapiin dulu lah ya.
Udah di tahap glow, kita masking buat sky replacement. Ya, di sini kita pakai masking buat sky replacement biar ngikutin langit dari yang di sebelah. Kemudian wrappernya biar lebih untuk vector scope-nya lebih kelihatan rapih dengan ngikutin referensi yang sebelah. Kemudian looknya kita langsung develop lagi lebih ke arah warna cyan. Kemudian hue cyannya juga kita agak mainin dikit biar lebih rapi, nggak terlalu tajam ke bawah. Kemudian softness jangan lupa, karena teksturnya kotak-kotak gini jadi terlalu kontras gitu loh. Sementara di sini tuh nggak ada yang kotak-kotak coy, aman semuanya. Jadi kalau softness tuh jadi aman. Cuman kalau di sini karena kita dari sininya udah kelihatan kontras, jadi kita langsung softness lagi pakai mid detail di color gloss. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Kali ini kita ngikutin dari warna Drawing Closer. Mungkin soon kalian pengen ada referensi buat film yang kalian sukain, atau mungkin gua nggak tahu kepikiran film apa lagi di bulan selanjutnya. Langsung aja di kolom komentar, langsung kalian komen filmnya. Dan kalian bisa sharing ke gua di IG tentunya. Kalian bisa add mention story kalau kalian udah untuk nge-recreate shot yang kalian punya, warnanya ngikutin dengan film yang kalian sukai. Dan kalau kalian pengen tutorial DaVinci Resolve, langsung aja subscribe di akun YouTube ini. Dan kalau kalian pengen tips tipis-tipis DaVinci Resolve, kalian bisa ikutin Instagram gue dan konten-konten entertainment tentang color grading. Kalau kalian ada pertanyaan di DaVinci Resolve, langsung aja kalian chat di kolom komentar. Dan see you in the next time tutorial DaVinci Resolve.